beberapa waktu terakhir, banyak pensiunan dan keluarga ASN, TNI, serta POLRI mulai merasakan satu hal yang sama. Harga kebutuhan pokok terasa semakin naik. Biaya hidup tidak lagi bisa ditekan seperti dulu. Sementara penghasilan pensiun seringkali terasa tetap di tempat. Di tengah kondisi seperti ini, wajar jika muncul satu pertanyaan besar yang terus berulang di benak banyak orang. Apakah pemerintah benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan para pensiunan di tahun 2025? Pertanyaan ini bukan sekedar rumor atau harapan kosong. Dalam beberapa pekan terakhir beredar informasi penting yang berkaitan langsung dengan hak para pensiunan, khususnya terkait rapel dan kenaikan gaji pensiun yang dikelola oleh Taspen. Informasi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian pendapatan, waktu pencairan, serta besaran yang akan diterima oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Bukan hanya aparatur sipil negara, tetapi juga pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang selama ini menunggu kejelasan secara resmi. Yang membuat banyak orang semakin penasaran, kali ini bukan sekadar wacana, ada keputusan, ada penetapan, dan ada mekanisme yang mulai dibicarakan secara terbuka. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula informasi simpang siur yang beredar di media sosial, grup WhatsApp, dan obrolan sehari-hari. Ada yang mengatakan rapel pasti cair penuh. Ada yang menyebut kenaikan gaji bersifat bertahap. Bahkan ada pula yang mengklaim tidak semua golongan akan menerima. Disinilah pentingnya memahami informasi yang benar, utuh, dan bersumber jelas. Bagi para pensiunan, setiap kebijakan terkait gaji dan rapel bukanlah sekadar angka di atas kertas. Ini menyangkut keberlanjutan hidup, kestabilan ekonomi keluarga, serta rasa keadilan setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Karena itu, setiap keputusan Taspen dan pemerintah harus dipahami dengan jernih tanpa asumsi, tanpa janji kosong, dan tanpa berita yang dibesar-besarkan. Di video ini kita akan membahas apa yang sebenarnya telah ditetapkan secara resmi, bagaimana arah kebijakan rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun 2025, siapa saja yang terdampak langsung, serta hal-hal penting yang wajib diketahui agar tidak salah paham dan tidak tertinggal informasi. Jadi, sebelum mengambil kesimpulan sendiri atau mempercayai kabar yang belum tentu benar, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai selesai, karena informasi yang tepat bisa membuat perbedaan besar bagi kondisi keuangan Anda ke depan. Ketika kita berbicara tentang rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun 2025, yang pertama kali perlu dipahami adalah bahwa kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses panjang di baliknya, ada perhitungan anggaran negara, ada evaluasi kondisi ekonomi, dan ada pertimbangan keadilan bagi para pensiunan yang selama puluhan tahun telah mengabdi. Pemerintah melalui kementerian terkait bersama Taspen tidak bisa sekedar mengumumkan tanpa dasar yang kuat, karena setiap keputusan akan berdampak pada jutaan penerima pensiun di seluruh Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, isu kesejahteraan pensiunan memang menjadi sorotan. Banyak pihak menyadari bahwa nilai pensiun yang diterima saat ini seringkali tidak lagi sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Harga beras naik, listrik naik, biaya kesehatan meningkat, dan kebutuhan sehari-hari semakin beragam. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan gaji pensiun bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan agar para pensiunan tetap bisa hidup layak dan mandiri tanpa harus selalu bergantung pada keluarga. Taspen sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak para pensiunan benar-benar tersalurkan dengan baik. Ketika Taspen secara resmi menetapkan skema rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025, ini menjadi sinyal bahwa ada kepastian hukum dan administrasi di balik kebijakan tersebut. Artinya ini bukan sekadar rencana, tetapi sudah masuk dalam jalur pelaksanaan yang jelas, meskipun tentu saja masih ada tahapan yang harus dilalui. Rapel sendiri seringkali menjadi topik yang paling banyak ditanyakan. Banyak pensiunan bertanya, rapel itu sebenarnya apa? Mengapa bisa ada rapel? Dan kapan biasanya dibayarkan?
Rapel pada dasarnya adalah pembayaran kekurangan gaji yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan kenaikan berlaku, tetapi baru bisa dibayarkan setelah regulasi dan sistem administrasi selesai. Jadi, ketika kenaikan gaji pensiun ditetapkan berlaku surut, maka selisih antara gaji lama dan gaji baru itulah yang dibayarkan dalam bentuk rapel. Inilah yang membuat rapel menjadi sangat dinantikan. Bagi sebagian pensiunan, rapel bukan hanya tambahan penghasilan sementara, tetapi juga bisa menjadi penopang untuk kebutuhan penting seperti biaya kesehatan, renovasi rumah kecil-kecilan, atau sekadar menambah tabungan agar lebih tenang menghadapi masa depan. Karena itu, kejelasan mengenai rapel 2025 menjadi hal yang sangat krusial. Dalam konteks aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia dan Polri memang terdapat perbedaan struktur pensiun, namun prinsip dasarnya tetap sama. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para purna bakti mendapatkan haknya secara adil. Taspen sebagai pengelola pensiun ASN dan sebagian TNI Polri bekerja berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga setiap perubahan kebijakan harus mengikuti aturan yang berlaku. Yang seringkali menimbulkan kebingungan adalah beredarnya informasi yang tidak lengkap. Ada yang menyebut kenaikan gaji pensiun langsung naik besar. Darren Kipme mengatakan hanya golongan tertentu yang mendapat, dan ada pula yang mengira rapel akan cair bersamaan dengan gaji rutin. Padahal dalam praktiknya, pencairan rapel dan penyesuaian gaji pensiun biasanya dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan data dan sistem pembayaran. Tahun 2025 sendiri dipandang sebagai tahun yang cukup penting karena pemerintah sedang berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat termasuk para pensiunan. Kebijakan kenaikan gaji pensiun tidak diambil secara sembarangan, tetapi mempertimbangkan inflasi, kemampuan fiskal negara, serta komitmen untuk menghargai jasa para abdi negara. Bagi para pensiunan, memahami alur kebijakan ini akan sangat membantu agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar. Ketika mendengar kata resmi, yang perlu dicari adalah sumbernya apakah berasal dari keputusan pemerintah, peraturan presiden, atau pengumuman Taspen. Informasi resmi biasanya memiliki dasar hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, kenaikan gaji pensiun 2025 akan berdampak langsung pada besaran gaji bulanan yang diterima. Ini berarti setelah penyesuaian dilakukan, para pensiunan akan menerima jumlah yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Namun, perlu dipahami bahwa setiap golongan memiliki besaran yang berbeda tergantung pangkat, masa kerja, dan jenis pensiun yang diterima. Disinilah pentingnya data yang akurat. Taspen harus memastikan bahwa data setiap pensiunan sudah diperbarui dan sesuai. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Karena itu, para pensiunan juga dianjurkan untuk memastikan data pribadi mereka selalu valid dan aktif agar proses pencairan berjalan lancar. Banyak pensiunan yang bertanya-tanya apakah rapel dan kenaikan ini akan langsung terasa di awal tahun atau harus menunggu beberapa bulan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyesuaian gaji pensiun seringkali mulai diterapkan setelah regulasi teknis selesai dan rapel dibayarkan menyusul. Hal ini wajar karena sistem pembayaran harus disesuaikan terlebih dahulu. Yang patut diapresiasi, pemerintah semakin terbuka dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan pensiun. Ini memberikan kesempatan bagi para pensiunan untuk bersiap dan merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Ketika ada kepastian bahwa gaji pensiun akan naik meskipun tidak langsung besar, setidaknya ada harapan dan rasa aman. Selain itu, kenaikan gaji pensiun juga memiliki dampak sosial yang luas. Para pensiunan yang lebih sejahtera akan lebih mandiri secara ekonomi, tidak terlalu membebani keluarga, dan tetap bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial. Ini adalah bagian dari upaya menjaga martabat para purna bakti yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Dalam diskusi sehari-hari sering muncul pertanyaan,
Apakah kenaikan ini akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya? Jawabannya tentu bergantung pada kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Namun dengan adanya penetapan resmi untuk tahun 2025 ini bisa menjadi sinyal positif bahwa kesejahteraan pensiunan tetap menjadi perhatian. Bagi pensiunan TNI dan Polri, perhatian terhadap kebijakan ini juga sangat besar. Masa dinas yang penuh pengorbanan tentu diharapkan berbanding lurus dengan jaminan kesejahteraan di masa pensiun. Dengan adanya penyesuaian gaji dan rapel, diharapkan para pensiunan TNI dan Polri dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini. Satu hal yang perlu diingat, setiap kebijakan pasti memiliki aturan teknis. Tidak semua informasi bisa langsung disederhanakan menjadi naik sekian persen atau cair sekian bulan. Ada proses, ada mekanisme, dan ada penyesuaian. Karena itu, kesabaran dan pemahaman menjadi kunci agar tidak terjadi salah persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Tambahan penghasilan dari kenaikan gaji pensiun mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi pensiunan dampaknya bisa sangat berarti. Tambahan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga kesehatan, atau sekadar memberikan rasa aman dalam menghadapi kebutuhan tak terduga. Yang terpenting, kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tidak melupakan para pensiunan. Meskipun sudah tidak lagi aktif bekerja, kontribusi mereka tetap dihargai. Ini adalah pesan moral yang penting bahwa pengabdian tidak berhenti dihitung hanya karena masa kerja telah selesai. Ke depan, para pensiunan diharapkan tetap aktif mencari informasi resmi dan terpercaya. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Gunakan informasi dari pengumuman resmi pemerintah, TASPEN, dan instansi terkait sebagai acuan utama. Dengan memahami secara utuh tentang rapel dan kenaikan gaji pensiun 2025, para pensiunan bisa lebih siap secara mental dan finansial. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi kecemasan berlebihan karena semua sudah berada dalam kerangka kebijakan yang jelas. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal penghargaan, keadilan, dan kepastian hidup di masa pensiun. Dengan informasi yang benar dan pemahaman yang tepat, para pensiunan dapat menyambut tahun 2025 dengan lebih tenang dan penuh harapan, knowing bahwa hak mereka tetap diperhatikan dan dilindungi oleh negara. Ya.